Baik, kembali lagi bersama saya Densyah Mahendra, your book reader. Pada segmen kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang baru yang berjudul Al-Qudus. Saya akan menyampaikan sedikit pengantar tentang buku ini. Erelah sang utusan adalah perempuan yang menjadi rasul terakhir agama Kaib. Sebelum wafat, sesuai petunjuk malaikat, ia mengurutkan wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepadanya untuk dicatat 9 pengikut setianya. Hasil penyusunan wahyu itu menjadi kitab suci agama Kaib yang dinamakan Al-Qudus. Al-Qudus berisi kisah-kisah Rasul dan sejumlah orang yang menjadi teladan bagi pemeluk agama Kaib. Ada kisah mengenai Dama, manusia pertama yang meneteskan air mata di bumi, dan pasangannya Waha, manusia pertama yang meneteskan keringat dan darah di bumi. Ada kisah Nabasi yang menyeru manusia untuk tidak gemar memikirkan pikiran orang lain, Samis yang diutus untuk menyadarkan kaum penyembah udara, Yahmur yang membangun balai ibadat pertama dan mengajarkan kewajiban bersunat, Sikwa yang diutus pada kaum yang berusaha mengendalikan waktu, Baya yang menyeru bahaya kemelekatan manusia pada tubuh dagingnya, Sajuan yang membebaskan umat manusia dari tradisi perbudakan serta mengajarkan kerukunan hidup dengan binatang, Bitua, rasul yang buta dan bisu yang mengajarkan keadilan dalam berdagang, dan kisah-kisah orang suci agama Kaib lainnya yang dibabarkan beserta keajaiban dan mukjizat yang dimilikinya. Here we go. Al-Qudus, sebuah novel karya Asef Saiful Anwar. Sucikanlah dirimu sebelum menyentuh kitab ini, dan letakkanlah kitab ini pada tempat yang tinggi lagi suci. Al-Qudus, bab 1, ladang dan biji. Firman pembuka di atas bukanlah yang pertama kali diturunkan Tuhan kepada Erelah sang utusan, melainkan firman terakhir ketika kitab suci ini telah selesai dicatat oleh 9 penulis menjelang wafatnya beliau, selama 7 hari berturut-turut kecuali waktu beribadat. Erelah sang utusan mengurutkan firman yang dulu pernah diturunkan kepadanya sesuai yang diberitahukan malaikat Sider berdasarkan bab. Adapun subbab dan penomoran ayat di dalam kitab ini merupakan hasil kesepakatan 9 penulis agar tidak ada yang menyelewengkan bagian-bagian kitab ini dan agar kitab ini senantiasa terjaga kemurniannya. Ketika seluruh firman telah selesai dicatat, sebagaimana diriwayatkan Bakijah, salah seorang penulis firman dan orang yang pertama memeluk agama Kaib, Erelah sang utusan dalam sabdanya yang ke 6993 berucap sembari menatap ke langit, "Sungguh yang paling aku khawatirkan setelah aku meninggal dunia adalah umatku mencintaiku secara berlebihan hingga melupakanmu. Barangkali ini kekhawatiran nenek moyangku, yaitu Yahmur, yang mengaliri darahku. Aku tidak boleh dikultuskan. Aku hanyalah perantaramu, menyampaikan apa yang turun kepadaku untuk seluruh alam semesta." Itulah sabda terakhir beliau sebelum akhirnya menutup mata untuk selamanya dan meninggalkan kitab Al-Qudus ini kepada kita selaku umatnya yang menganut agama Kaib. Adapun sabda-sabda yang akan ada dalam bagian berikutnya adalah sabda yang diucapkan beliau sewaktu menerima ayat untuk pertama kalinya, atau ketika menanggapi sebuah peristiwa, bukan saat menjelang wafatnya, yang dicatat dan disusun Bakijah dalam sebuah kitab yang diberinya judul Sabda Suci Erelah. Ayat 1-9. Imanmu adalah ladang, kebaikanmu adalah biji, doamu adalah hujan, usahamu adalah cahaya, kebahagiaanmu adalah buahnya. Sungguh mereka yang tak beriman hanyalah tanah yang kering, lagi retak hingga tak satu pun biji dapat tumbuh merebak. Mereka yang beriman tanpa berbuat kebaikan adalah ladang yang tergenang. Mereka yang tekun berbuat kebaikan tanpa beriman ibarat tengah menabur biji di tempat sembarangan yang buahnya akan diperebutkan. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu menyuburkan ladangnya dengan membaurkan hujan dan cahaya, lalu dengan tekun menanaminya dengan biji-biji yang kelak buahnya dibagikan kepada sesamanya. Sekian, sampai jumpa di bab berikutnya.